Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hitah Anissa. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Mitigasi Resiko dalam Proses Supply Chain Bahan Baku Makanan pada Restoran Hotel, studi kasus Hotel XYZ di Yogyakarta. Latar belakangnya, industri perhotelan merupakan sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku, makanan yang stabil, berkualitas, dan tepat waktu untuk mendukung operasional restoran hotel. Ketersediaan bahan baku sangat dipengaruhi oleh kondisi rantai pasok atau supply chain, yang pada prakteknya bersifat kompleks, mudah berubah, dan rentan terhadap berbagai risiko. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti ketidakpastian permintaan, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga kesalahan koordinasi internal. Di sisi lain, risiko eksternal dapat muncul dari fluktuasi harga, gangguan logistik, ketergantungan pemasok, hingga perubahan kebijakan pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Christopher Peck pada tahun 2004 dan Tang pada tahun 2006. Rumusan masalah ada tiga, yaitu satu, resiko-resiko apa saja yang dalam rantai pasok bahan baku makanan di restoran hotel XYZ yang mempengaruhi operasional. Dua, bagaimana analisa dampak risiko dalam rantai pasok bahan baku makanan di restoran hotel XYZ. Dan yang ketiga, strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan pada restoran hotel XYZ untuk mengatasi risiko dalam rantai pasok bahan baku makanan. Berikut juga tujuan penelitian ada tiga, yaitu satu, untuk mengidentifikasi risiko untuk mengaruhi ketersediaan dan kualitas dari bahan baku makanan untuk operasional hotel di restoran di Hotel XYZ Yogyakarta. Dua, menganalisa risiko yang terjadi dalam rantai pasok bahan baku makanan sehingga dapat menentukan tingkat prioritas sumber risiko. Tiga, memformulasikan dan menyusun strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam rantai pasok bahan baku makanan pada restoran Hotel XYZ. Alasan teori penelitian ini didasarkan pada teori supply chain management untuk menganalisa mitigasi risiko rantai pasok bahan baku makanan pada hotel XYZ. Bagi hotel bintang 3 yang sedang bangkit pasca pandemi COVID-19, pengelolaan risiko rantai pasok menjadi penting untuk menjaga kelancaran operasional, kualitas pelayanan, dan daya saing. Menurut Metzger et al. Tahun 2001, SCM mengintegrasikan aliran material, informasi, dan keuangan secara efektif. Sedangkan Ivanov dan Dolgui pada tahun 2021 menegaskan bahwa ketahanan rantai pasok melalui mitigasi resiko merupakan kunci pemulihan operasional setelah pandemi. Manajemen rantai pasok merupakan proses integrasi dalam mengelola aliran material, informasi keuangan dari pemasok hingga pelanggan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Metzger et al., SCM menekankan koordinasi antar anggota rantai pasok guna mencapai efisiensi dan kepuasan pelanggan. Sejalan dengan Ivanov dan Dolgui tahun 2020 menjelaskan bahwa pengelolaan rantai pasok yang efektif juga harus mampu meningkatkan ketahanan supply chain resilient melalui identifikasi dan mitigasi risiko, terutama pada industri perhotelan yang menghadapi ketidakpastian permintaan dan pasokan. SCORDS, Supply Chain Operation Reference adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Supply Chain Council untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Berikut adalah gambar dari SCOR model eh, yang tidak saya gunakan. Ini ada yang sebelumnya. Menurut Huang et al. Tahun 2025, model SCOR menyediakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan dan mengintegrasikan proses rantai pasok dengan mengkategorikan operasi ke dalam 6 komponen utama yang mencakup seluruh siklus hidup rantai pasok dari awal hingga akhir. Dan berikut adalah gambar dari SCORDS yang saya gunakan, di mana gambar tersebut berupa rantai seperti rantai infinity yang tidak ada akhir, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Karena secara fundamental SCORDS memperoleh struktur proses yang sebelumnya menjadi 7 proses inti, yaitu deliver, order, plan, source, transfer, return, and enable atau disingkat DOPSTRE. Perubahan ini menyesuaikan kebutuhan rantai pasok modern yang menekan kecepatan informasi, visibilitas real-time, dan kolaborasi digital. Studi oleh Zhang dan Li tahun 2022 dalam International Journal of Production Economics menegaskan bahwa model proses berbasis digital seperti SCORDS memberikan kejelasan struktural yang lebih tinggi untuk pemetaan aktivitas, identifikasi gap, dan transformasi digital rantai pasok. Berikutnya adalah metode FMEA atau Failure Mode Effect and Analysis.
Di sini FMEA mempunyai tiga komponen utama yaitu severity, occurrence, dan detection, di mana nilai ketiganya itu menghasilkan priority number yang digunakan untuk menentukan prioritas mitigasi. Studi oleh di Pascual et al. Tahun 2021 dalam Food Control menemukan bahwa FMEA meningkatkan keamanan pangan melalui pemetaan failure mode dan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Metode berikutnya adalah House of Risk. House of Risk adalah model yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko dalam rantai pasok. Metode ini menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan tujuan memitigasi resiko yang dapat mengganggu kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Dan HOR ini mempunyai dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sumber resiko, risk agent, dan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap risiko keseluruhan rantai pasok. Di mana HOR tahap 1 ini mempunyai matriks yang berdasarkan risk event dan risk agent dengan menggunakan bobot tertentu skala 0, 1, 3, dan 9. Sementara untuk HOR tahap 2 ini mempertimbangkan tingkat melakukan pemetaan hubungan antara risk agent dan prevention action dengan menggunakan matriks hubungan dengan bobot yang sama. Yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan total effectiveness dan mempertimbangkan tingkat kesulitan atau difficulty, sehingga untuk menentukan prioritas akhirnya digunakan rasio effectiveness to difficulty atau perbandingan antara TE dan DK. Strategi dengan nilai ETD tertinggi dipilih sebagai prioritas utama. Metode penelitian saya menggunakan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis seperti yang saya sudah sebutkan, ada analisis FMEA yang mengidentifikasi failure mode berdasarkan dari proses SCORDS, kemudian ada analisis HOR tahap 1, HOR tahap 2, dan triangulasi data. Berikut adalah diagram alur penelitian yang saya gunakan sebagai dasar penelitian saya. Pengelolaan data, eh, ini adalah pengelolaan data hasil pemetaan tabel SCORDS yang saya dapatkan berdasarkan proses dari wawancara dan observasi. Dasar pemetaan tersebut terdiri dari proses plan, order, source, transform, deliver, fulfill, dan return yang teridentifikasi berbagai risiko pada setiap tahapan rantai pasok bahan baku makanan di restoran hotel XYZ. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap proses memiliki potensi risiko yang perlu dikendalikan sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi untuk mendukung kelancaran operasional restoran. Berikut ada tabel FMEA di mana berdasarkan hasil analisis FMEA, risiko kualitas bahan baku buruk RM4 menjadi prioritas utama dengan nilai RPN tertinggi sebesar 80, diikuti kesalahan pemesanan sebesar 64. Sementara supplier tidak konsisten dan kerusakan bahan baku mendapatkan nilai 48, forecast tidak akurat dan retur tidak efektif mendapatkan nilai 36, dan keterlambatan distribusi mendapatkan nilai 27. Hal ini menunjukkan bahwa risiko terkait kualitas bahan baku dan kinerja pemasok menjadi fokus utama dalam penyusunan strategi mitigasi risiko rantai pasok bahan baku makanan di restoran hotel XYZ. Di sini adalah tabel risk agent yang berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang teridentifikasi menjadi 5 risk agent yang menjadi penyebab utama risiko dalam rantai pasok bahan baku makanan. Risk agent tersebut digunakan sebagai dasar analisis HOR tahap 1 untuk menentukan prioritas mitigasi. Berikut adalah tabel matriks HOR tahap 1 di mana matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara risk event dengan risk agent dengan penilaian skala 0, 1, 3, dan 9. Berdasarkan pemberian bobot tersebut menunjukkan pengaruh antara suatu risk agent terhadap suatu risk event, seperti yang terlihat di tabel. Dan ini adalah tabel risk agent berdasarkan perhitungan ARP, di mana perhitungan agregat
risk potensial pada HOR tahap 1 digunakan untuk menentukan risk agen yang berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap risk event. Menurut Pujawan dan Geraldine tahun 2009, semakin tinggi nilai ARP, semakin besar kontribusi risk agen terhadap terjadinya risiko sehingga harus diprioritaskan dalam mitigasi. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut sudah ada peringkatnya dan nilai ARP tertinggi diambil oleh RA5, risk agen kelima yaitu human error dengan sebesar 1635. Dan berikutnya mengikuti. Di sini adalah tabel mitigasi atau prevention action yang berdasarkan RA yang sebelumnya. Berdasarkan identifikasi risk agent ditetapkan 5 prevention action sebagai strategi mitigasi pada HOR tahap 2 yaitu ada evaluasi audit supplier, upload ke storage, implementasi sistem digital, SOP quality control, dan training SDM. Menurut Pujawan dan Geraldine 2009, strategi mitigasi pada HOR difokuskan pada pengendalian risk agent yang memiliki prioritas tertinggi agar mampu menurunkan potensi terjadinya berbagai risk event. Selain itu, Ivanov dan Dolgui tahun 2020 juga menjelaskan bahwa peningkatan kolaborasi dengan pemasok digital, proses penguatan sistem pengendalian mutu, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan atau supply chain resilient dan kinerja rantai pasok. Oleh karena itu, kelima prevention action tersebut dipilih sebagai strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi operasional hotel XYZ. Di sini adalah matriks HOR tahap 2, di mana prevention action terhadap risk agent dengan menggunakan skala 0, 1, 3, dan 9. Berdasarkan hasil matriks tersebut diperoleh hubungan yang kuat antara risk agent dengan target utamanya yaitu PA1 dengan RA1, PA2 dengan RA2, PA3 dengan R3, PA4 dengan RA4, PA5 dengan RA5. Dan hasilnya menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang dipilih telah sesuai mengendalikan penyebab risiko yang diprioritaskan. Menurut Pujawan dan Geraldine tahun 2009, HOR tahap 2 ini bertujuan untuk memilih tindakan pencegahan yang paling efektif dalam mengurangi risk agent, sehingga Ivanov dan Dolgui tahun 2020 menyatakan bahwa mitigasi yang berfokus pada penyebab risiko dapat meningkatkan ketahanan atau supply chain resilience dan kinerja operasional organisasi. Di sini adalah tabel prioritas strategi mitigasi atau HOR tahap 2 di mana saya sudah melakukan peringkatnya berdasarkan angka-angka perhitungan dari TE, difficulty, dan ETD. Jadi berdasarkan HOR tahap 2 di sini prioritas mitigasi ditentukan berdasarkan nilai ETD di mana semakin tinggi nilai ETD diprioritaskan untuk diterapkan. Itu dari Pujawan dan Geraldine tahun 2009. Hasil menunjukkan bahwa PA5 atau Training SDM memiliki nilai ETD tertinggi yaitu 9.932 diikuti oleh PA1 Audit Supplier, PA4 SOP Quality Control, PA3 Implementasi Sistem Digital, dan PA2 Upgrade Cold Storage. Temuan ini sejalan dengan Ivanov dan Dolgui yang tahun 2020 yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi SDM, penguatan pemasok, dan pengendalian kualitas merupakan strategi efektif untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SCORDS berhasil mengidentifikasi resiko pada setiap proses rantai pasok yaitu plan, order, source, transform, deliver, fulfill, and return. Selanjutnya adalah analisa FMEA dengan menunjukkan bahwa kualitas bahan baku buruk RE4 yang merupakan risk event dengan prioritas nilai tertinggi yaitu RPN 80. Diikuti kesalahan pemesanan dengan nilai 64, supaya tidak konsisten, kerusakan bahan baku, forecast tidak akurat, return tidak efektif, dan keterlambatan distribusi. Temuan ini mengidentifikasi bahwa kualitas bahan baku dan keandalan pemasok menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional restoran hotel. Hal ini berjalan dengan Menzer et al. 2001 menyatakan bahwa keberhasilan supply chain management tergantung pada koordinasi efektif antar pelaku rantai pasok. Sedangkan Ivanov dan Dolgui pada tahun 2020 menegaskan bahwa identifikasi risiko merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan rantai pasok supply chain resilience.
Hasil HOR tahap 1 menunjukkan bahwa human error memiliki nilai agregat risk potensial atau ARP tertinggi diikuti oleh supplier yang tidak konsisten, QC lemah, storage tidak optimal, dan sistem manual, sehingga menjadi penyebab risiko yang dapat diprioritaskan untuk dikendalikan. Berdasarkan HOR tahap 2, strategi mitigasi risiko dengan prioritas tertinggi adalah training SDM, diikuti audit supplier, penyusunan SOP control, implementasi sistem digital, dan upgrade cold storage berdasarkan nilai effectiveness to difficulty atau ETD. Menurut Pujawan dan Geraldine tahun 2009, mitigasi yang berfokus pada risk agent akan lebih efektif dalam menurunkan potensi terjadinya berbagai risiko. Sedangkan Ivanov dan Dolgui menyatakan tahun 2020 menyatakan bahwa peningkatan kompetensi SDM, kolaborasi dengan pemasok, dan penguatan sistem pengadilan kualitas merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, khususnya pada industri perhotelan yang sedang memulihkan kinerja operasional pasca pandemi. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 7 risk event dari dalam rantai pasok bahan baku makanan restoran hotel XYZ, yaitu forecast tidak akurat, kesalahan pemesanan, suplai tidak konsisten, kualitas bahan baku buruk, kerusakan bahan baku, keterlambatan distribusi, dan retur yang tidak efektif. Risiko tersebut tersebar pada proses plan, order, resource, transform, fulfill, and return dalam kerangka SCOR. Kesimpulan kedua, berdasarkan analisa FMEA, kualitas bahan baku buruk merupakan risiko yang paling kritis dengan nilai RPN sebesar 80, diikuti kesalahan pemesanan sebesar 64. Analisa HOR tahap 1 menunjukkan bahwa human error merupakan risk agent yang paling dominan dengan nilai ARP 1635, diikuti supplier tidak konsisten dengan nilai ARP 1575, dan quality control yang lemah dengan nilai ARP sebesar 1404. Kesimpulan ketiga, berdasarkan HOR tahap 2, strategi mitigasi risiko terdiri atas training SDM, penerapan SOP quality control, evaluasi dan audit supplier, implementasi sistem digital, serta peningkatan fasilitas penyimpanan. Strategi tersebut terpilih karena memiliki rasio efektivitas terhadap tingkat kesulitan implementasi yang paling tinggi sehingga dinilai paling realistis dan efektif untuk diterapkan pada operasional restoran hotel XYZ. Saran, berdasarkan hasil penelitian tadi dilakukan, beberapa saran diberikan bahwa sebagai berikut. Bagi hotel disarankan untuk menerapkan strategi mitigasi resiko yang telah diprioritaskan berdasarkan hasil HOR, yaitu pelatihan sumber daya manusia, penguatan standar operasional, dan quality control, evaluasi pemasok secara berkala, implementasi sistem monitoring digital, serta perbaikan fasilitas penyimpanan bahan baku. Penerapan strategi tersebut perlu dilakukan secara konsisten karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bahan baku yang buruk merupakan risiko dengan prioritas tertinggi, sedangkan human error merupakan sumber risiko yang paling dominan dalam rantai pasok bahan baku. Selain itu, manajemen hotel perlu meningkatkan koordinasi antara bagian purchasing, gudang, dan kitchen agar proses perencanaan kebutuhan, pemesanan, penerimaan, serta penyimpanan bahan baku dapat berjalan lebih efektif dan mampu meminimalkan terjadinya kesalahan operasional. Bagi pengelolaan rantai pasok hotel, disarankan untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan pemasok melalui evaluasi kinerja secara rutin dan pengembangan pemasok alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. Langkah ini penting mengingat hasil penelitian bahwa supplier tidak konsisten menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai risiko dalam rantai pasok bahan baku makanan. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan, persediaan, dan pemesanan bahan baku perlu terus dikembangkan guna meningkatkan visibilitas rantai pasok, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan maupun kekurangan stok. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya input ke dalam presentasi saya, di mana terlihat ada beberapa bahan baku yang sepertinya kurang kurang segar, dan terlihat juga gudang-gudang stok yang kurang tertata lebih rapi. Eh, Walaupun hasil makanan yang dihasilkan sangatlah cantik dan enak untuk dinikmati. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.